Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, yakni dengan tema objek wisata, objek wisata dari mata kuliah pemrograman web berbasis web yang beranggotakan 4 anggota kelompok, yakni yang pertama saya Ahmad Musyafa Ikamudin sebagai koordinator dengan NIM 18021010158, kemudian ada Muhammad Zainul Arifin sebagai programmer dengan NIM 18021010173, ada Nuailah Izzatul Mutaki sebagai penginput data dengan NIM 18021010147, dan yang terakhir Nur Lailatul Mukaroma sebagai pendokumentasi atau sebagai penulis laporan dan juga sebagai penulis laporan ya dengan NIM 18021010129. Nah, di sini yang kami kerjakan selama beberapa minggu ke belakang, yakni dengan nama aplikasi yang kita beri nama aplikasi ini sebagai nama ojek wisata. Ojek, bukan objek, tapi ojek wisata. Jadi ojek itu merupakan transportasi yang digunakan untuk membawa penumpang yang akan menuju suatu tempat atau suatu objek. Jadi wisata, sedangkan wisata itu merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sebagian ataupun sekelompok orang dengan mengunjungi suatu tempat. Nah, untuk latar belakang kenapa kami mengambil objek wisata, ya di samping penugasan mata kuliah pemrograman berbasis web ya pada semester 6 kali ini, kami memilih objek wisata agar dapat membantu para pewisata ya atau travel untuk melihat terlebih dahulu tempat wisata yang akan dikunjungi di Blitar ya, khususnya di Blitar. Jadi kami ambil yang di Blitar dengan harga yang sudah kita patok di web yang kami sediakan. Jadi sehingga kita ketika akan ke tempat wisata ya, wisata dapat menikmati dengan maksimal tanpa adanya kendala yang dialami. Jadi terkait identitas maupun pemberian nama dan latar belakang itu saja yang bisa dijelaskan. Kemudian adapun yang akan dijelaskan oleh anggota yang lain, monggo silakan, saya persilakan. Baik, selanjutnya adalah proses pengembangan. Di sini kami proses pengembangannya menggunakan model prosedural yang dikembangkan oleh Alesi dan Trolik tahun 1991. Di sini model yang dimaksud terdiri dari 10 tahapan, yaitu yang pertama menentukan tujuan dan kebutuhan, yang kedua mengumpulkan bahan acuan, yang ketiga mempelajari isi, yang keempat mengembangkan ide atau brainstorming, yang kelima mendesain pembelajaran, yang keenam membuat diagram alir atau flowchart. Yang ketujuh, membuat storyboard tampilan pada kertas. Yang kedelapan, memprogram materi. Yang kesembilan, membuat materi pendukung. Dan yang kesepuluh, melakukan evaluasi dan revisi. Untuk spesifikasi piranti atau perangkat, di sini kami menggunakan untuk spesifikasi perangkat kerasnya, kami menggunakan Lenovo IdeaPad 320, prosesor AMD A4, RAM-nya 4 GB. Untuk spesifikasi piranti lunaknya, kami menggunakan Exam versi 7.1.9 dan Tipura versi 6.1.4. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lainnya. Baiklah, baik, terima kasih. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari web yang kami buat. Jadi web ini bisa kelebihan dari web ini itu bisa diakses secara online
melalui browser web, misalkan memakai Google Chrome. Kemudian dengan mengakses portal dari pakarti.club, kemudian kemudian mendaftar sebagai user dan bisa mempunyai username dan juga password sehingga bisa login ke web yang kami buat. Kemudian web ini memudahkan dari klien untuk mencari objek wisata dan juga memesannya secara online dengan harga yang sudah dalam para wisata itu tahu berapa harga yang ketika akan masuk ke wisata tersebut, ketika akan berwisata, seperti itu. Kemudian kekurangannya, ketika akan memanfaatkan web ini atau membuka itu perlu koneksi internet. Kemudian juga perlu perangkat perangkat akses seperti komputer, laptop, dan juga smartphone. Nah, dalam menggunakan komputer itu kita membutuhkan daya listrik. Misalkan ketika pada saat baterainya kita itu sudah sedikit, jadi kita membutuhkan daya listrik. Dan pada saat baterainya sudah lemah atau tidak bisa digunakan, maka aplikasi kami juga, web kami juga tidak bisa diakses oleh perangkat akses tersebut. Kemudian masih terbatasnya spot wisata yang disediakan oleh aplikasi objek wisata kami. Seperti itu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lainnya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait kendala-kendala dalam proses pembuatan web ini. Ada dua ya kendalanya. Yang pertama ada kendala teknis dan yang kedua ada non teknis. Untuk kendala teknisnya ini pada proses pelaporan, yang kedua pada proses pembuatan web ini sendiri. Untuk kendala teknis dalam proses pelaporan membuat laporan itu kami sedikitnya terhenti di tengah proses pengunduhan Tipora karena koneksi internet yang terputus. Nah, sehingga perlu mengulang proses pengunduhan tersebut dari awal. Solusinya kami kembali melakukan pengunduhan Tipora dari awal dengan meminimalisir penggunaan Wi-Fi yang digunakan di laptop tersebut. Terus untuk kendala teknis yang kedua ini berkenaan dengan pembuatan web. Untuk pembuatan web sendiri ada satu kendalanya. Ketika kami sudah mengunduh shortcode, nah itu pada awalnya ketika kami memasukkan ke database hasil daripada pengunduhan tersebut, ini tidak bisa terbuka localhost-nya. Tetapi setelah itu kami mencoba untuk meneliti kembali dan mengganti beberapa nama sesuai dengan dokumen yang kami sertakan di HTDocs, sehingga ternyata kemudian kami bisa membukanya. Berikutnya kendala non teknis. Untuk kendala non teknis ini berkenaan dengan koordinasi tim, karena pada saat ini masing-masing daripada anggota kami berada di tempat yang berbeda-beda, sehingga koordinasi secara offline tidak bisa dilakukan. Kemudian solusinya ya kita melakukan koordinasi secara online, baik melalui aplikasi Zoom maupun via grup WhatsApp. Dan ini juga menjadi kendala tersendiri dalam proses penyelesaian tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis web ini. Terus setelah itu saya di sini akan mendemonstrasikan menu apa-apa saja yang ada di dalam web yang kami buat. Yang pertama ada menu home, sudah kami tampilkan dari awal. Dari untuk yang awal ini ada tagline daripada perusahaan lah, istilahnya perusahaan kami. Kemudian kami juga menampilkan harga dengan gamblang di menu home, karena ini untuk menarik para wisatawan supaya memesan layanan kami.
Kemudian di bawahnya ada beberapa spot wisata yang ada di Blitar. Di antaranya ada Pantai Serang, Alun-alun Blitar, dan lain sebagainya. Dan ini juga masih bisa diklik lagi, misalnya Alun-alun Blitar. Ini hanya sekilas yang tampil di home, tapi ketika diklik Learn More, maka akan muncul penjelasan lebih detailnya terkait Alun-alun Blitar ini. Kemudian di menu kedua ini ada, jadi harga yang kami cantumkan di web ini bervariasi. Nah, ini gunanya supaya wisatawan juga berminat dan menyesuaikan dengan uang mereka. Jadi mau paket hemat ada sampai paket yang paling mahal, ya ini punya keunggulan dan kelemahan sendiri. Kalau paket hemat tentunya di harga lebih murah, yang super lengkap pasti spotnya lebih banyak yang dikunjungi. Nah, kemudian selain paket wisata, kami juga menyediakan hotel. Nah, ini kami inisiasi ini karena bermalam, sehingga kami menyediakan referensi hotel yang ada di Blitar beserta dengan harganya. Wisata hotel mana yang tidak dimakan. Ini selain untuk memberitahu alamat dari kantor kami, juga di sini juga tertera email dan juga nomor telepon yang digunakan untuk nanti ketika pemesanan. Jadi akan lebih mudah pemesanan itu dilakukan via telepon ataupun email. Kemudian di sini menu akunnya. Jadi kalau di sini saya belum login, maka kita harus login dulu untuk mendapatkan untuk bisa memesan melalui web ini. Nah, semisal akun, maka disarankan untuk mendaftar terlebih dahulu. Nah, daftarnya lewat sini. Ini saya contohkan saja. Fotonya tidak perlu diisi apa. Ini hanya sebatas contoh. Alamat. Oke, lalu kita klik daftar saja. Nah, ketika klik daftar maka kita sudah masuk ke menu sudah terdaftar akunnya dan sudah login akunnya. Nah, kalau misalnya di sini masih masih belum bisa, artinya loginnya itu masih belum bisa, maka silakan bisa diulang dari menu daftar. Nah, misalnya gagal login seperti ini ya bisa diulang di menu daftar. Nanti ketika sudah tidak ada trouble, maka di sini akan muncul biasanya. Muncul foto daripada akunnya, kemudian namanya, lalu di akun sini itu tertera wishlist ya. Wishlist itu semacam kayak ketika wisatawan sudah memesan, kemudian belum membayar, maka muncul di wishlist. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Saya kembalikan kepada koordinator. Oke, terima kasih atas penyampaiannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kepada Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Alhamdulillah sampai saat ini tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis web telah kami laksanakan, meskipun banyak kekurangannya. Cukup kita akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.